Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miwa Azali Bayi Ati Arsila dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum acara pidana. Dan di sini saya bersama rekan saya, Erlina Wulandari. Saya Erlina Wulandari dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Di sini kami akan membahas 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian hukum acara pidana secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua, faktor penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, proses penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Memasuki poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum acara pidana secara umum dan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hukum acara pidana secara umum. Hukum acara pidana secara umum yaitu serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegaskan hukum pidana material yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua yaitu hukum acara pidana menurut para ahli. Di sini kami mengambil 3 ahli. Yang pertama yaitu Suroso. Hukum acara pidana menurut Suroso yaitu kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum material, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Yang kedua, hukum acara pidana menurut Mulyanto yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau hukum pidana dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Yang ketiga, hukum acara pidana menurut Bapak dosen yang terhormat yaitu Bapak Imron Rosyadi. Hukum acara pidana atau sering juga disebut hukum proses pidana atau hukum secara terapan. Dalam bahasa Belanda disebut juga dengan strafvordering, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal procedure law. Selanjutnya yaitu kami membahas pembagian hukum acara pidana. Di sini pembagian hukum acara pidana ada 2, yaitu hukum pidana material dan hukum acara formil. Hukum pidana material termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang khusus, regulasi dan ketentuan perundangan lainnya. Sedangkan hukum acara formil sendiri mengatur cara pelaksanaan hukum sampai hukum acara pidana atau proses hukum atau dalam KUHP dan aturan perundangan lainnya. Memasuki poin pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Di sini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sedangkan pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
Nah, di sini kami akan menceritakan sedikit mengenai faktor mengapa para pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus ini bermula dari kecemburuan pelaku yang mengetahui bahwa korban telah menikahi mantan istrinya. Nah, kemudian pelaku mengajak adik sepupunya untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Mereka menghabisi korban dengan senjata tajam berjenis parang. Korban dibacok berkali-kali oleh mereka. Sebelum tewas, korban sempat melarikan diri, namun tetap dibacok. Nah, korban juga melompat pagar, tetapi tetap dibacok juga. Namun, mereka tetap mengejar dan terus membacok hingga korban tewas. Usai membunuh, keduanya membuang parang ke sungai dan melarikan diri. Kemudian faktor lain penyebab dari pembunuhan berencana ini mungkin adalah bisa jadi karena lemahnya pemahaman hukum para pelaku tentang pembunuhan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara berencana. Adapun mengenai pembunuhan berencana, maka para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 55 ayat 1 dan juga pasal 56 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 340 KUHP, apabila seseorang sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, maka pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau dengan dihukum penjara sementara paling lama 20 tahun. Adapun tindak pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Mengenai pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Adapun mengenai pelaku yang turut serta dalam pembunuhan diatur dalam pasal 55 ayat 1 dan juga pasal 56 ayat 1 KUHP yang berbunyi, yang pertama pasal 55 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal 56 KUHP pidana sebagai bentuk kejahatan. Mereka yang melakukan secara sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Adapun yang selanjutnya yaitu mengenai proses penyelesaian kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama ini, pihak kepolisian segera melakukan upaya penyelesaian terkait dengan kasus yang terjadi untuk menemukan kebenaran dan juga menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan adanya proses ini, diharapkan segera menemukan pelaku pembunuhan guna mendapat hukuman dan bisa memberi efek jerah kepada pelaku pembunuhan. Terkait dengan hal ini, kepolisian melacak jejak pelaku dengan mencari alat bukti yang digunakan pelaku untuk membacok korban hingga meninggal guna mempermudah proses penyidikan. Hal ini bertujuan agar polisi lebih mudah dalam menemukan pelaku kejahatan tersebut. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian pelaku pembunuhan tersebut. Dalam kurun waktu 2 hari setelahnya, satu tersangka lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Montoasik, Aceh Besar. Kemudian dilakukan penahanan sementara terhadap pelaku untuk dilakukan pemeriksaan sampai berkas pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut selesai untuk dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Kemudian dilakukan perlimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada akhirnya pelaku dijatuhi hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan pidana penjara maksimal 20 tahun.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.